Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut. Kita sampai kepada halaman 41. Ya. Sampai kepada atau masih dalam pembahasan tentang para nabi di alam barzakh. An Malik bin Sa'sa'ah. Ya, sampai situ. Dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddatsahu, menyampaikan kepadanya berita tentang Lailatin Usriya bihi, satu malam di mana beliau diisrokan. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat atau menyampaikan kepada Malik secara khusus, haddatsahu. Di sini nampaknya Malik menerima itu dari Rasulullah privat. Ini secara khusus menceritakan. Haddatsahu an lailatin usriya bi, menceritakan kepadanya tentang malam di mana beliau diisrakan. Qala, Rasulullah beliau mengatakan, bainama ana fil hatim, ketika saya sedang berada di Ka'bah. Rasulullah ini bersandar atau berada di dinding Ka'bah, hatim, temboknya Ka'bah, bersandar ataukah mungkin berada di dekatnya, di dekat Ka'bah. Wa rubbama qala fil hijri, dan mungkin kata perawinya ini, kata Malik bin Sa'sa'ah, atau mungkin beliau mengatakan sedang berada di dalam hijr. Hijr itu adalah yang disebut dengan hijr Ismail. Hijr Ismail, setengah lingkaran yang ada di samping bangunan Ka'bah. Sebenarnya hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah, bagian dari Ka'bah. Entah sebagian, entah seluruhnya, tapi yang jelas ada sebagian dari hijr Ismail ini, jika tidak seluruhnya, ini masuk sebenarnya area Ka'bah. Tapi kenapa kok tidak sebesar itu? Artinya kalau memang masuk Ka'bah, kenapa kok Ka'bah yang sekarang lebih sempit dari yang seharusnya? Kalau seandainya hijr Ismail masuk Ka'bah, berarti kan bangunan Ka'bah lebih apa? Lebih panjang. Ini peristiwanya, ringkasnya dulu, Ka'bah itu sebenarnya dulu seperti ukuran yang termasuk hijr Ismail sebagiannya, naik ke atas. Tetapi pernah dibongkar. Ka'bah ini pernah dibongkar, termasuk di zaman di mana Rasulullah masih muda, sebelum diutus jadi Rasul, pernah juga dibongkar Ka'bah ini. Dan kelihatannya Rasulullah menceritakan tentang kejadian pembongkaran Ka'bah pada saat Rasulullah itu sudah atau menjelang atau sebelum diutus jadi Rasul, itu terjadinya pengurangan bangunan, diperkecil Ka'bah itu.
Jadi dulu itu sebenarnya tidak sekecil itu sekarang, tapi masih lebih besar sehingga masuk ke Hijr Ismail. Kenapa demikian? Karena orang Arab kekurangan dana. Kenapa kekurangan dana? Ternyata orang-orang Arab, bangsa Quraisy, ketika mereka memutuskan untuk membangun Ka'bah urunan. Mereka itu urunan untuk mendatangkan batu dan biayanya ini mereka membeli bahan-bahan dan juga pembangunannya. Ternyata setelah dikumpulkan, ini kurang kalau seandainya dibangun sesuai dengan ukuran yang dulu. Akhirnya dipersempit karena mereka mempersyaratkan. Syaratnya ini yang luar biasa. Syaratnya mereka hanya mengumpulkan harta yang mereka yakin itu halal. Mereka juga paham ada halal dan apa? Haram. Kenapa kok mereka ada mengenal halal dan haram? Ini masih sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasil dari yang haram, apa yang haram? Seperti khamr. Mereka tidak mau mensedekahkan untuk pembangunan Ka'bah itu kalau hasil dari apa? Khamr. Dari zina, karena mereka juga terkadang hasil dari zina. Jadi budaknya itu dipekerjakan atau dizinakan. Nah, ini diambil bayarannya. Yang ngambil bayarannya majikannya, budaknya ini. Riba. Nah, kan di zaman itu sudah ada riba. Mereka paham ini riba ini enggak halal. Subhanallah. Jadi betul-betul dana pembangunan Ka'bah itu dikumpulkan oleh mereka dari harta yang memang betul-betul halal. Artinya mereka yakin ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Mereka kenal Allah. Mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab. Nah, jadilah seperti yang sekarang ini. Jadi seperti yang sekarang ini. Pernah memang dibangun oleh Abdullah bin Zubair setelah Rasulullah wafat dan setelah zaman Khulafaur Rasyidun. Nah, ini di zaman Khulafaur Rasyidun sudah selesai. Maka Abdullah bin Zubair pada waktu itu setelah dibaiat di Mekah dan Madinah sebagai Amir Mekah dan Amir Madinah, maka Abdullah bin Zubair merenovasi Ka'bah, dibangun sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, demikian juga Asma, ibunya Abdullah bin Zubair, Asma radhiyallahu anha. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dari Rasulullah sendiri yang mengatakan seandainya bukan karena kaummu ini kembali kepada Aisyah, itu baru saja keluar dari jahiliyah. Karena di Mekah waktu itu adalah negeri yang baru saja ditaklukkan, Fathu Mekah, di akhir masa hidup Rasulullah SAW. Rasulullah setelah itu bersabda, seandainya bukan karena baru saja kaummu itu keluar dari jahiliyah, keluar dari kekufuran, karena mereka penduduk Mekah ketika Fathu Mekah baru masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Nih, seandainya bukan karena itu, tentu aku sudah menjadikan Ka'bah itu kembali kepada masa dibangunnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim membangun, termasuk Hijr Ismail itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Dan aku akan jadikan pintu itu nempel di tanah. Kalau sekarang kan pintu Ka'bah kita saja harus apa? Kalau datang ke pintu Ka'bah, apa ini? Ini gawangnya ini atau dasarnya, lantainya Ka'bah, dalamnya Ka'bah itu lantainya kita harus memanjat untuk bisa menyentuhnya ini. Harus begini menyentuhnya. Ini saya menyentuh juga harus begini. Ini pintunya Ka'bah ini. Nah, itu dulu pernah Abdullah bin Zubair di zamannya Rasulullah seperti itu. Sekarang ini Abdullah bin Zubair pernah menurunkan sampai ke bawah.
Tapi setelah dibangun selesai seperti zamannya Nabi Ibrahim, artinya seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah, saya seandainya bukan karena itu, saya akan bangun Ka'bah itu pintunya 2 dan menempel ke tanah. Dibangunlah oleh Abdullah bin Zubair, diwujudkan. Tapi oleh Hajjaj bin Yusuf, setelah Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dari Bani Saqif. Akhirnya bangunan Ka'bah itu dikembalikan. Sampai sekarang ya seperti itulah. Jadi itu bangunan yang sekarang ini bangunan yang dulu zamannya Rasulullah dikembalikan oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ya belum mendengar hadisnya Aisyah ini. Dan Abdullah bin Zubair keinginannya udah setelah selesai dan terbunuh, Hajjaj bin Yusuf melaporkan kepada Amir waktu itu khalifah. Ini kemudian dicelalah sama Amir, tetapi kemudian dijelaskan oleh sahabat Rasulullah SAW bahwa itu dulu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika ditawarkan apakah dikembalikan lagi seperti yang dilakukan Abdullah bin Zubair, maka sang khalifah mengatakan jangan. Khawatirnya nanti setiap ada khalifah baru, bikin lagi baru, dirombak lagi oleh khalifah yang setelahnya. Jadi bahan apa? Bahan percobaan atau dibongkar-bongkar, sehingga kehormatan Ka'bah sudah tidak lagi terjaga. Maka akhirnya ya sudah terlanjur dikembalikan lagi seperti zamannya Rasulullah sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Nah, kenapa Rasulullah juga tidak membongkarnya? Karena khawatir fitnah. Jadi ini yang dihindari. Nah, kembali kepada hadisnya. Hadisnya panjang ini. Fil hijri muqtajian. Ketika itu berada dalam hijr muqtajian. Beliau berbaring waktu itu. Berbaring di hijr, di dalam hijr. Idh atani, ketika itu datanglah kepadaku seorang yang datang. Faqala, ini qala sami'tuhu yaqulu fayashukku. Rasulullah atau ketika itu orang yang datang membelah ma baina hadhihi ila hadhihi. Rasulullah pas berbaring datanglah seseorang. Ini atin, lalu dia langsung membelah antara ini sampai sini. Antara sini, jadi dibelah ini sampai di pusar, sampai dia apa? Di pusarnya Rasulullah SAW dibelah. Maqultu lil Jarud, saya berkata, ini perawinya mengatakan, saya berkata kepada Jarud salah satu perawi juga, ila jambi, dan dia berada di samping saya. Ma ya'ni bihi, apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Qala min sughrati nahrihi, dari mulai sini apa ini? Cekungan apa? Nahar ini. Nah, ini cekungan leher ini. Cekungan ini, dari cekungan ini saghrah nahrihi ila syi'ratihi. Syi'r itu adalah bawahnya pusar. Syi'rah di sini tumbuhnya bulu kemaluan. Itu namanya apa? Syi'rah. Tempat di mana tumbuhnya bulu kemaluan itu namanya syi'rah. Syi'r itu rambut namanya. Syi'rah, rambut kemaluan, sampai rambut kemaluan. Di situ dibelah. Nah, ini dibelah. Sami'tuhu yaqul. Nah, ini saya mendengar beliau mengatakan min qassihi ila syi'ratihi. Dari qassihi, dari bagian sini qas ini sampai syi'ratihi. Fastakhraja qalbi, lalu dia mengeluarkan hatiku atau jantung sebenarnya. Qalb itu artinya cara bahasa Arab itu jantung. Jantungnya dikeluarkan. Cuman di Indonesia sudah terlanjur qalbu itu diartikan hati. Hati itu dalam bahasa Arab kabid atau kibdah. Hati itu dalam bahasa Arab kabid, kibdah. Kalau qalb itu jantung. Yang berdetak itu apa?
jantung, itu namanya qalb. Nah, akhirnya sebagian akhirnya menerjemahkan jantung hati. Ya hati, ya qalb itu artinya apa? Qalbu. Jantung apa? Jantung hati. Tapi orang Indonesia karena nggak ada ko, akhirnya pakai kalbu. Kalbu itu anjing. Nah ini kaf itu pakai kalbu anjing. Kalau qalbu hati, jantung ini qalb itu jantung. Baik. Akhirnya dikeluarkan jantung saya. Summa utitu bitostin, didatangkan kemudian setelah itu dengan tost min dahab, sebuah wadah dari emas. Mamlu'atan imanan, penuh dengan iman. Nah ini mamlu'atan atau mamlu'atin, bisa dua-duanya. Mamlu'atin imanan, penuh dengan iman. Nah ini bejana yang terbuat dari emas, isinya penuh dengan apa? Iman. Faghusila qalbi, setelah itu dicuci jantungku. Summa husya, kemudian diisi apa ini? Dengan iman tadi, dituangkanlah iman dalam hatiku. Nah ini, saya menerjemahkan hati karena apa? Itu yang paling banyak dipakai. Sebenarnya lebih tepat, maka diisi dalam jantungku. Diisikan di dalam jantung yang sudah dibersihkan tadi. Summa uida, kemudian dikembalikan. Kembalikan. Nah ini sudah. Kalau kita sekarang kan dijahit lagi ya. Nah, sudah. Tidak tahu bagaimana. Yang jelas pokoknya dikembalikan, sudah nempel lagi. Nah, ini. Yang jelas nggak ada pembahasan tentang jahitan. Yang jelas dikembalikan saja, sudah dikembalikan selesai. Sudah gabung sendiri ya, dibelah, setelah itu digabungkan. Nggak disebutkan di sini dijahit. Masya Allah. Yes, kita imani saja, ya kan? Nah, itu kejadiannya. Yang jelas para sahabat, sebagian sahabat mereka menceritakan ketika mereka melihat badannya Rasulullah terkadang pernah membuka bajunya, kelihatan dadanya. Itu ada bekas belahan. Ada bekas apa? Belahan. Bekas belahan itu ada. Ini subhanallah. Jadi operasi yang sekarang ini sudah apa? Sudah kuno, kalah canggih dengan malaikat. Masya Allah. Langsung semua, nggak perlu dibius. Rasulullah langsung dibuka, dan Rasulullah sadar menceritakan, dibuka, diambil jantungku, dicuci. Ini coba kalau sekarang tanpa dibius, iya, kayak apa jadinya? Subhanallah. Maka disebutkan dikembalikan. Yang jelas ini Rasulullah yang bercerita dan tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Ini masya Allah. Summa utitu bidabatin, setelah itu didatangkan dengan seekor dabah, seekor binatang berkaki 4. Dabah itu pokoknya sebenarnya setiap yang melata, merayap, berjalan, itu namanya dabah. Kullu ma yadubu 'alal ardi, tapi digunakan untuk yang berkaki 4. Dabah oleh orang Arab digunakan untuk yang berkaki 4, kebiasaan mereka. Dunal baghli, seekor binatang dia itu di bawahnya baghal. Baghal itu atau bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Kuda mengawini keledai. Jadilah apa? Bighal. Halal atau haram? Bighal halal atau haram? Blasteran ini. Kuda halal atau haram? Halal. Bukan bangkai kuda loh ya, bangkai kuda haram. Kuda disembelih halal. Nah ini, keledai disembelih boleh disembelih
Boleh, tapi haram dimakan ya. Ini haram dimakan, keledai piaraan. Lah ini blasteran, kuda halal, keledai haram. Anaknya bigol, halal atau haram kalau disembelih? Halal kalau terpaksa. Halal kalau nggak terpaksa. Halal atau haram? Halal itu. Hadisnya panjang karena nggak akan selesai hari ini juga, malam ini juga. Nah, kita bahas sedikit saja ini. Bigol peranakan keledai dan kuda. Ini bapaknya halal, mboknya haram. Anaknya halom. Anaknya halom. Haram. Jadi kenapa? Karena sudah campuran halal dan haram. Syubhat yang lebih namanya campuran halal dan haram, maka lebih menang apanya? Haramnya. Menang haramnya. Nah, kok masuk ke bigol ini haramnya? Tapi yang jelas ini dia ini sudah bigol, dia lebih besar daripada bigol. Nah ini di bawahnya lebih kecil, lebih pendek dari bigol, fauqal himar, tapi di atasnya lebih besar dikit daripada keledai. Nah ini, ya berarti dia kuda itu kan besar, keledai itu kecil, bigol di antara kuda dan keledai. Sementara ini burok, ini namanya burok, itu besarnya antara keledai, lebih besar dikit daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bigol. Lebih kecil daripada bigol. Maka faqal himar abyad, warnanya putih. Faqala lahul Jarud, Jarud bertanya kepadanya, wal burak ya Abu Hamzah, itu apakah itu yang dimaksudkan dengan burak wahai Abu Hamzah? Malik ini maksudnya, Malik bin Sa'sa'a yang ditanya. Apakah itu burak wahai Abu Hamzah? Anas bin Malik. Nah, ini Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas. Qala Anas na'am. Anas berkata na'am. Iya. Itulah yang disebut dengan apa? Burak. Sehingga burak itu bentuknya itu seperti kuda, seperti keledai. Antara keledai dan apa? Bigol. Keledai, bigol, kuda itu bentuknya mirip, sama. Sehingga yang namanya buruk itu adalah ya seperti itu. Dekat. Ini bentuknya ya seperti itu, warnanya putih. Ini. Tapi bukan yang kemudian ada tanduknya sini satu misalkan ya. Khayalan itu ya. Atau terbang. Nah ini. Tidak disebutkan ada apa? Sayapnya. Tidak disebutkan dalam riwayat ada sayapnya. Dan tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa wajahnya perempuan. Ya, kayak yang di toko-toko digambar. Ini hati-hati, itu pelecehan. Hati-hati, itu pelecehan. Itu tidak sepantasnya dijual itu sebagai buruk. Digambarkan ini buruk. Nah, ini subhanallah. Dan banyak dulu dipasang di apa namanya, di rumah-rumah gambar buruk ini. Itu khayalan dan fantasi orang yang sebenarnya ini pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Hati-hati, hati-hati kalau ada gambar seperti itu. Naam, kata Anas, naam, yadau khatwah. Dia itu ketika meletakkan langkahnya inda aqsa tarafihi. Dia itu kalau meloncat satu kali langkah. Ini satu kali apa? Langkahnya itu adalah langkahnya ini, melangkahnya itu ke ujung pandangan mata. Gimana bentuknya ini? Ini satu langkahnya itu satu apa? Ya ujung pandangan. Satu langkahnya ujung pandangan. Terus demikian. Ini berapa meter? Berapa kilometer kalau itu ya? Ujung pandangan. Subhanallah. Satu langkahnya ini seujung
pandangan ini satu langkah. Masya Allah. Fahumiltu alaih, saya pun dibawa. Humiltu alaih, di atasnya, di atas buraq ini. Yang langkahnya seperti itu. Langkahnya itu pokoknya seujung pandangan. Terus demikian. Berapa kecepatannya? Ini berapa kilometer kecepatannya? Ini subhanallah, per detik. Ya, sekian kilometer per detik itu ya. Subhanallah. Jadi ya luar biasa kecepatannya. Fantolaqabi. Jadi pesawat tempur saja udah kalah ini ya. Pesawat tempur kalah kecepatannya dengan buraq ini. Ya, meskipun pesawatnya buraq. Ya, pesawat buraq kalah. Fantolaqabi Jibril. Maka Jibril pun berangkat, membawaku hatta atas sama ad-dunya, atau ati hatta atas sama ad-dunya, sampai Jibril di langit yang dunia, langit dunia. Dunia itu bahasa Arab yang artinya paling rendah. Jadi dunia itu memang paling apa? Rendah. Kita hidup di dunia, di tempat yang paling rendah. Dunia ini paling rendah, tapi dunia pun juga ada tingkatan sampai ke bawah. Dunia yang paling rendah nggak tahu di mana, berapa kilometer di bawahnya. Subhanallah, sangat jauh lapisannya ini. Lapisannya langit saja sudah seperti itulah, ke bawah juga apa? Tidak ada orang yang bisa menembus lapisan dunia paling atas. Tidak ada yang bisa menembus lapisan dunia nomor 2. Kita nomor 1 di atas ini, nomor 2 di bawahnya, 7 lapis. Lapisan kedua nggak ada yang bisa menembusnya. Subhanallah. Nah ini, ruhnya orang kafir ada di bawah sana. Gimana membawanya? Urusan Allah. Membawanya ke bawah sana urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, apapun yang Allah kehendaki di langit atau di dunia paling rendah, lapisan ke-7 di bawah sana. Nah ini entah dalamnya seberapa. Kalau ruhnya orang mukmin di langit yang ke-7, tidak tahu di mana. Nah ini berapa jaraknya. Subhanallah. Maka disebutkan di sini, ketika Jibril sampai langit dunia langit pertama, ini ada 7 langit, lapisan langit. Nah, di atasnya masih jauh lagi. Maka fastaftih atau fastaftaha, Jibril minta dibukakan pintu langit. Faqila man hadha? Ditanya oleh penjaga langit, siapa ini? Jibril menjawab namanya. Makanya kalau kita ditanya, ini adabnya kalau ditanya siapa, jangan bilang saya. Kalau kita bertamu kepada seseorang dari dalam pintu rumah, tanya siapa, saya, jangan saya, sebutkan namanya. Ini Masya Allah, ada adabnya ya. Ini kalau kita bertamu tanya siapa, fulan, sebutkan namanya. Ini di sini Jibril ditanya siapa, Jibril. Ini jelas namanya, bukan saya. Rasulullah pernah ketika ada seorang mengetuk pintu, ini kemudian salam, dan Rasulullah tanya dari dalam, siapa? Saya. Rasulullah apa? Bertanya menegur saya. Ditanya, Rasulullah tampak kelihatan marah ketika ada seorang yang menjawab apa? Saya, ana. Ini. Maka di sini Jibril menjawab saya. Jibril. Qila waman ma'ak? Ditanya Jibril, siapa yang bersamamu? Dilihat, mungkin ditengok, tidak sendirian Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ditanya namanya, Muhammad. Qila waqad ursila ilaih? Maka ditanya lagi oleh malaikat ini, penjaga langit, dia itu sudah diutus? Apakah sudah diutus ini? Artinya diangkat sebagai Rasul. Ini malaikat tahu bahwa tidak bisa naik itu kecuali kalau dia adalah apa? Rasul, utusan. Ini sebagaimana Jibril juga utusan Allah. Apa dia juga sudah diangkat jadi Rasul?
manusia. Maka dijawab oleh Jibril, "Na'am." Maka dijawab, "Marhaban bih." Selamat datang. Jadi malaikat ini sudah tahu ada Rasul yang nanti namanya Muhammad. Tapi ketika diangkat, didatangkan ini sudah diangkat jadi Rasul atau belum? Ini paham sini ya? Kalau belum ya belum bisa masuk naik. Tapi kalau sudah diangkat jadi Rasul, sudah silahkan. Marhaban, selamat datang. Ni'mal maji'u ja'a. Malaikat ini mengatakan sebaik-baik orang yang datang telah sampai. Sudah datang ini sudah. Jadi Rasulullah ditunggu ini sama malaikat. Sama malaikat ini ditunggu. Ni'mal maji'u ja'a. Fafatah. Malaikat itu pun membuka pintu langit. Langit itu banyak pintunya. Pintu-pintu langit. Setiap pintu ada penjaganya, malaikatnya. Nggak bisa lewat. Setan nggak bisa lewat. Nggak bakal bisa lewat. Ini. Nggak berani ngetuk juga. Setan nggak bakal berani apa? Mengetuk pintu langit. Subhanallah. Malaikat Jibril yang mengetuknya. Falamma khalastu, ketika saya masuk, faida fiha Adam. Ketika saya masuk ternyata di dalamnya sudah ada Nabi Adam. Kok Nabi Adam? Jasadnya atau ruhnya ini? Ruhnya. Ruhnya Nabi Adam. Jasadnya dikuburkan di dalam bumi. Entah di mana. Yang jelas sudah dia apa? Dikuburkan di dalam bumi jasadnya. Ruhnya yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di langit yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi. Faqala, maka Jibril mengatakan, atau malaikat ini mengatakan, "Hadza abuka Adam." Ini bapakmu, nenek moyangmu Adam alaihissalam. Rasulullah diberitahu, ini Adam, ini bapakmu Adam. Masya Allah. Rasulullah ketemu dengan kakeknya, disebut Abu, bapak. Jadi kakek sampai Nabi Adam, kita bapak kita. Nabi Adam adalah bapak kita, kakek kita. Dalam bahasa Arab kakek disebut Abu, bapak. Nah ini. Fasalim alaih. Jibril mengatakan salam. Ya ini, salamlah, ucapkan salam kepadanya. Maka fasalam tu alaih, saya pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka faraddas salam, Nabi Adam menjawab salam. Summa qala, kemudian mengatakan setelah menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullah, marhaban bil ibni soleh, selamat datang anak soleh. Masya Allah, anak soleh, Pak Soleh. Selamat datang anak soleh. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam kenal. Jadi semua Nabi kenal dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Selamat datang Nabi yang soleh, anak soleh, wan Nabi soleh, dan Nabi yang soleh. Masya Allah. Disambut Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi sudah Rasulullah ini di Masjidil Aqsa jadi imam. Jadi imam masjid, imam sholat. Para nabi adalah di belakangnya. Para nabi sholat di belakangnya. Nah berarti para nabi juga ada yang di bumi, ada yang di apa? Di langit. Yang jelas di sini Rasulullah SAW mengimami para nabi. Entah bagaimana ini. Kok ada di bumi, ya kan? Di Masjidil Aqsa, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Yang penting kita beriman kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Rasulullah yang menceritakan ini semuanya. Rasulullah jadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, bertemu dengan Nabi Adam. Ini kita tidak usah memperinci. Berarti waktu jadi imam nggak ada Nabi Adam ya. Itu urusan nanti, urusan apa? Urusan Allah. Allah Maha Kuasa. Apakah itu waktu itu Nabi Adam ada atau tidak? Yang jelas ketika di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sudah beritanya itu saja. Tidak perlu kita mikirkan terlalu jauh ya.
Ini tidak usah jauh-jauh, sudah pokoknya kita beriman. Tidak perlu memperinci, pakai akal-akalan ya. Ini tidak masuk akal. Ini tidak perlu dimasukkan juga, ya kan? Tidak perlu. Kita beriman. Taib. Summa sa'ida bi hatta tasama tsaniya. Kemudian Jibril bawa naik saya. Saya dibawa naik oleh Jibril sampai datang ke langit yang kedua. Fastaftah. Lalu kemudian minta dibukakan. Qila man hada? Ditanya, siapa ini? Jibril. Qila man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih. Ditanya, apakah telah diutus? Iya, na'am. Qila marhaban bihi, selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja'a. Ini orang yang sebaik-baik orang yang datang, telah sampai. Jadi malaikatnya ini sudah pada tahu. Ini nanti akan masuk nama Muhammad, ini nabi atau rasul yang akan diutus. Ini kala maka fafataha, maka dibukakan. Falamma khalastu, ketika saya masuk, idza Yahya wa Isa. Ternyata di langit kedua itu sudah ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wa huma ibna khalah, keduanya adalah anaknya bibi. Nah ini maksudnya apa? Nabi Yahya anaknya bibi Nabi Isa. Nabi Isa anaknya bibi Nabi Yahya. Ceritanya panjang nanti. Yang jelas apa? Sama-sama anak apa? Bibi. Ini kalau bahasa kita sepupunya. Sepupu dari wanitanya bersaudara. Nah ini. Qala hada Yahya wa Isa, dikatakan Jibril mengatakan ini Yahya dan Isa. Fasallim alaihima, ucapkan selamat kepada keduanya. Ucapkan salam. Maka fasalam tu, saya mengucapkan salam. Faradda, keduanya menjawab. Summa qala, keduanya kemudian berkata, marhaban bil akhis soleh wa nabiy soleh. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Saudara. Kenapa kok saudara? Saudara. Kenapa? Saudara sebapak, lain ibu. Yang melahirkan beda-beda, tapi bapaknya apa? Sama. Nasabnya kembali kepada satu bapak, Nabi Adam alaihissalam. Nahnul anbiya, kami para nabi, kata Rasulullah. Nahnu ma'asyiral anbiya, kami seluruh nabi ini. Ikhwatun li Allah, kami ini saudara sebapak. Nah ini Abu Nawahid. Nah ini bapak kami satu. Nah ini Ummahatun, dan ibu kami yang beda. Nah ini Ummahatun syatta. Nah ini jadi saudara sebapak, lain ibu. Maksudnya nasabnya kembali kepada bapak yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian summa sa'ida biha ta'ata sama salisa, naik lagi, saya dibawa naik sampai ke langit ketiga. Fastaftah, kemudian Jibril minta dibukakan. Qila man hadza, siapa ini? Qala Jibril, dijawab Jibril. Qila man ma'aka, siapa bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah telah diutus? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi, selamat datang. Ni'mal maji'u ja'a, orang yang terbaik, sebaik-baik orang yang datang, sebaik-baik kedatangan dia telah datang. Sebaik-baik orang yang didatangkan ini telah datang. Fa fataha, kemudian penjaganya membukakan pintu. Falamma khalastu, ketika saya masuk, idza Yusuf, ternyata langit ketiga itu ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ada Yusuf, ini Yusuf, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, saya pun mengucapkan salam kepadanya. Faradda, kemudian dibalas oleh beliau. Summa qala, kemudian berkata, marhaban bil akhis soleh. Nabi Isa mengatakan, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi soleh. Summa sa'ida biha ta'atas sama al-rabi'ah, kemudian saya dibawa naik langit yang keempat. Fastaftaha, qila man hada, tanya siapa ini? Jibril. Qila man ma'ak, siapa bersamamu? Qala Muhammad. Qila au qad ursila ilaih,
Aw qad ursila ilaihi, apakah sudah diutus sebagai rasul? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi, selamat datang ni'mal maji'u ja, sebaik-baik orang yang didatangkan telah datang. Fa fataha, maka dia pun membukakan pintu penjaganya. Falamma khalastu, ketika saya sudah masuk, faida Idris, ternyata langit keempat Nabi Idris. Pertama Adam, kedua Yahya Isa, ketiga Yusuf, keempat Idris. Nah ini. Qala hada Idris wasallam alaihi, ini Idris, ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, saya pun mengucapkan salam kepadanya. Faradda, dibalas oleh Idris. Tsumma qala, kemudian Idris berkata, marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh, selamat datang saudara soleh dan nabi soleh. Kemudian sa'ida bi tsumma sa'ida bi hatta atas samal khamisah, naik ke langit yang ke-5. Fastaftah, kemudian diminta dibukakan. Jibril. Qila, ditanya Jibril, man hada, siapa ini? Qala Jibril. Jibril menjawab. Jibril, qala man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, dia Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah telah diutus? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi, maka dikatakan, selamat datang, ni'mal maji'u ja, selamat datang. Malaikatnya mengatakan selamat datang, sebaik-baik orang yang didatangkan telah datang. Falamma khalastu, ketika saya masuk, faidah Harun, langit yang kelima Nabi Harun. Qala hadza Harun fasallim alaihi, ucapkan salam. Fasallamtu alaihi, saya ucapkan salam. Faradda, maka dia membalas. Tsumma qala, kemudian berkata, marhaban bil akhi sholihi wan nabi sholih, selamat datang saudara soleh dan nabi soleh. Tsumma sa'ida bi hatta atas sama sadisa, sampai terus dibawa saya ke atas sampai langit yang ke-6. Fastaftaha, dia diminta dibukakan. Faqila man hada, siapa ini? Qala Jibril, maka Jibril menjawab, Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah telah diutus? Qala na'am, iya. Qala marhaban bihi, selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja, sebaik-baik orang yang datang, yang didatangkan telah datang. Falamma khalastu fa idza Musa, ternyata langit yang ke-6 adalah Nabi Musa. Qala hada Musa fasallim alaihi, ini Musa, ucapkan salam. Salamtu alaihi, saya ucapkan salam. Faradda, dan dia menjawab. Tsumma qala, kemudian berkata, marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih, selamat datang saudara soleh dan nabi soleh. Falamma tajawaztu, ketika saya lewat, naik maksudnya, Rasulullah naik dari langit ke-6 ke langit yang ke-7. Baka Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Qila lahu ma yubki, ditanya Nabi Musa, tidak tahu siapa yang bertanya, yang jelas ditanya. Ini yang mungkin malaikat yang bertanya. Maka Nabi Musa menjawab, kenapa engkau menangis? Nabi Musa menjawab, abki, saya menangis, li'anna gulaman, karena ada gulam, bocah. Nabi Muhammad masih bocah, dibandingkan usianya Nabi Musa. Nabi Musa, nah ini masih ada, baru yang terakhir ini orang bocah ini. Gulaman bu isa ba'di, diutus setelahku. Yadkhulul jannata min ummati, bakal masuk surga dari umatnya. Dari umatnya Nabi ini. Aksaru mimman yadkhuluha min ummati, lebih banyak yang masuk surga daripada umatku yang masuk surga. Ini paling banyak Rasulullah umatnya beliau yang masuk apa? Surga. Masya Allah. Dilanjutkan atau lanjut sedikit ya, belum sampai 7 masalahnya. Summa sa'ida bi ila sama'is sabi'ah, kemudian diangkat lagi ke langit yang ke-7. Fastaftaha Jibril, Jibril minta dibukakan pintu. Qila man hada, siapa ini? Qala Jibril, maka dijawab Jibril. Qila man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilaih, apakah sudah diutus? Qala na'am iya. Qala marhaban bih, selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja'a, orang yang didatangkan telah datang. Ni'mal maji' ja'a. Falamma khalastu, ketika saya masuk, faidah Ibrahim, langit yang ke-7 adalah Nabi Ibrahim, kekasih Allah paling tinggi ini.
Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh. Nah ini faedah Ibrahim. Kok nggak ada Nabi Nuh ya? Ulul azmi ini itu urusan Allah, nggak usah kita pikirnya. Ini subhanallah. Yang penting sudah apa? Sudah lewat. Ini entah di mana, yang jelas Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah disebutkan, qala hadza abu, dijawab atau dikatakan. Nah ini Jibril berkata, ini ayahmu, bapakmu. Jadi bapaknya Rasulullah langit pertama dan langit ketujuh. Tadi yang diantara langit pertama dan langit ketujuh, marhaban bil akhis soleh, marhaban bil akhis soleh, selamat datang saudara soleh. Sampai langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nah ini bapaknya. Nah ini jadi bapaknya Rasulullah SAW ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita juga punya dua bapak Nabi, sama dengan Rasulullah SAW. Nah ini, tapi Rasulullah malah tiga, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Jadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Nuh. Tapi sini nggak disebutkan. Maka Nabi Ibrahim berkata, maka Jibril berkata, ini bapakmu. Salim alaihi, ucapkan salam. Assalamtu alaihi, saya pun mengucapkan salam. Qala faradda assalam. Maka Nabi Ibrahim menjawab salam, summa qala, kemudian berkata, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak soleh. Nah ini anak lagi di sekarang ya. Tadi saudara, sekarang apa? Anak soleh dan nabi soleh. Sampai di sini saja ya. Ini masih panjang. Ini atau habis isya ini untuk menyelesaikan ini. Adzan dulu. Kita selesaikan hadisnya. Iya. Ini baik. Adzan dulu aja. Nanti gantung sudah lupa bulan depan. Allahu akbar. أشهد أن لا إله
Baik, kita lanjutkan. Setelah sampai langit yang ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa rufi'at li sidratul muntaha. Kemudian ditampakkan kepadaku sidratul muntaha. Sidratul muntaha. Apa sih sidratul muntaha? Bahasa Arab sidratul muntaha yang artinya pohon bidara yang sudah muntaha. Muntaha itu bahasanya, kalau pasnya mungkin pol. Apa pol? Paling apa? Paling pol, paling atas. Ini ujung atau paling atas. Artinya pohon bidara ini paling tinggi, gak ada yang lain yang lebih tinggi dari pohon bidara ini. Besarnya seberapa? Nggak usah kita pikirkan, nggak nyucuk akal kita. Yang jelas ini sebuah pohon bidara. Ternyata di atas langit yang 7 ada pohon bidara. Sidratul muntaha, pohon bidara tertinggi. Nah, ini puncak, ini paling tinggi. Faida, ternyata nabiquha mislu qilali hajar. Nabiq, buah pohon bidara. Bidara itu, pernah lihat pohon bidara? Pernah? Bijinya seberapa? Berapa sebenarnya? Nah, kersen. Pernah lihat pohon bidara yang berbuah? Buahnya bahkan lebih kecil bahkan dari pohon apa? Dari buah keres. Dari buah kersen ini. Iya. Iya, anggur tapi anggur Jawa ya. Anggrung, kersen. Ini lebih kecil. Subhanallah. Nabiquha, buahnya pohon bidara itu yang kecil-kecil kalau di dunia ini atau di bumi ini. Mislu qilali hajar, besarnya seperti kulah hajar. Kulah hajar, gentong besar. Hajar itu nama tempat di mana banyak penduduknya, penduduk Hajar. Mereka itu punya kerajinan, pembikin tembikar gentong. Nah, ini yang akhirnya dikenal dengan qilal hajar. Kulah itu gentong, biasanya untuk menampung air. Nah, ini. Kalau air sudah mencapai 2 kulah, maka tidak akan terkena khobas. Besar. Subhanallah. Mungkin 1 kibik atau apa ya. Artinya apa? Sangat besar ini. Kulah. Bahasanya itu kulah. Qilal hajar. Sampai besar. Masya Allah. Faida waraquha. Jadi qilal hajar. Jadi gentong tapi masih bisa diangkat. Masih bisa apa? Diangkat. Kulah ini masih bisa diangkat orang. Nah, ketika itu bentuknya seperti qilal hajar. Masih bisa diangkat qilal hajar ini, gentong ini. Fa idza waraquha mislu adhanil fialah. Daun bidara seberapa? Daun bidara seberapa? Kecil, kelor pohon. Makanya ada orang salah paham. Oh, pohon bidara itu pohon kelor. Nah, ini ya, itu sebenarnya yang disebutkan itu daunnya seperti kelor. Daunnya seperti apa? Kelor. Nah, bentuknya mungkin buahnya besarnya, tetapi bukan kelor. Ini banyak orang salah paham. Subhanallah. Banyak para dukun dikibuli oleh setan. Setan takut sama bidara, nggak takut sama apa? Kelor. Dikibuli sama setan ini. Dukunnya ini malah kelor.
nggak menter. Ini. Jadi apa? Ini pohon bidara. Kecil pohon daunnya. Tapi kalau daunnya ini yang ada di Sidratul Muntaha itu seperti telinganya gajah. Ini Masya Allah, seperti telinganya gajah. Masya Allah, daunnya ini. Qala hadhi Sidratul Muntaha, dikatakan oleh Jibril, ini Sidratul Muntaha namanya. Wa idza arbatu anhar, ternyata di pohon itu ada 4 sungai memancar. 4 sungai, nahran batinan wa nahran zahiran. Ada 2 sungai yang di dalam dan 2 sungai yang di luar. Faqultu ma hadza Jibril, ini 2 sungai ini apa? Qala ammal batinan fa nahran fil jannah. Yang di dalam itu, sungai yang di dalam itu sungai nahran fil jannah, itu sungai di dalam surga. Ada 2 sungai di surga. Nah, ini yang disebut Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sumbernya ada di Firdaus. Dan bermuara dengan dua salurannya, 2 sungai ini, yang satu emas, satunya perak. Semuanya bermuara di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya juga Al-Kautsar. Dari mulai sumbernya mata air ini 2 sungai ini sampai di telaganya disebut dengan Al-Kautsar. Yang di luar, nama Zahirani Fanil wal Furat. Adapun yang di luar itu sungai Nil dan sungai Efrat. Nah ini sungai Nil dan sungai apa? Efrat. Ini subhanallah. Summa rufi'a alil Baitul Ma'mur. Kemudian diangkat, ditampakkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Summa utitu bi ina'in min khamrin. Jadi ditampakkan kepada Rasulullah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau jatuh. Baitul Ma'mur kalau apa? Kan di langitnya. Kalau seandainya dijatuhkan, maka dia akan jatuh di mana? Di Ka'bah. Kalau jatuh ya, artinya di bawahnya Baitul Ma'mur itulah Ka'bah sekarang. Jadi kalau tahu tempatnya Baitul Ma'mur mana? Iya, Ka'bah ke atas. Kalau dijawab, jawabannya jelas. Ya, mana Baitul Ma'mur? Di sana, di atas Ka'bah, tunjuk ke atas. Ini kalau jatuh ini Baitul Ma'mur, jatuh di Ka'bah. Masya Allah. Tidak usah dipikirin ya kalau kena angin dan sebagainya ya. Udah tidak usah. Pokoknya beritanya demikian. Kalau seandainya jatuh di Ka'bah. Maka ketika itu sumauti itu bi'inai min khamrin, kemudian dibawakan dengan bejana dari khamar, wa ina'in min laban, bejana dari satu bejana wadah isinya adalah susu. Wa ina'in min asal, kemudian satu wadah isinya madu. Fa akhadtul laban, saya milih susu. Ada 3 di sini, khamr, susu, apa? Madu. Saya milih yang susu, kata Rasulullah. Faqala, Jibril berkata, hiyal fitrah, itulah fitrah manusia. Nah ini fitrah manusia allati anta 'alaiha wa ummatuk, yang mana umatmu ada di atasnya. Nah ini Masya Allah. Jadi Rasulullah memilih apa? Satu yang sesuai dengan fitrah. Summa furidtu alayyal salat khamsina salatan, kemudian difardukan, diwajibkan atasku salata khamsina salatan kulla yaumin, 50 salat setiap hari. Faraja'tu, saya pun balik setelah menerima perintah salat 50. Famarartu ala Musa, saya lewat Nabi Musa, balik. Nabi Ibrahim turun, kemudian di langit yang ke-6, sudah sampai langit ke-6. Faqala bima umirta, kamu disuruh apa? Qala umirtu bi khamsin salatan, saya diperintahkan 50 salat setiap hari. Qala inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yaum, sungguhnya umatmu tidak akan mampu 50 salat setiap hari, tidak bakal mampu. Nah ini. Wa inni wallahi qad jarabtun nasa qablak, saya ini sudah pengalaman.
orang-orang sebelummu, Bani Israel. Saya sudah pengalaman Bani Israel sebelum kamu. Ini umatmu tidak bakal kuat. Bani Israel itu sebenarnya fisiknya, setiap manusia itu semakin lebih zaman dulu itu semakin kuat fisiknya. Nabi Adam alaihissalam, ini tingginya, besarnya, ini 60 hasta. Tambah mengecil, usianya juga tambah apa? Tambah pendek usianya. Ini apalagi sekarang, zaman sekarang usia muda sudah pada mati, ya kan? Ini subhanallah. Zamannya Rasulullah masih 60-70 tahun. Tapi zaman sekarang ini sudah kalau diambil rata-rata sudah turun. Sudah apa? Turun. Zamannya Rasulullah 60-70. Ini umur. Nah, ini kata Rasulullah, umurnya umatku. Maka disebutkan sini, saya sudah pengalaman manusia sebelum wa alastu bani Israil asyaddal mu'alajah. Saya itu sudah menerapi, sudah terapi Bani Israel. Ini sudah pol terapinya, kata Nabi Musa. Sudah pol. Asyaddal mu'alajah. Sudah sangat ekstra sudah. Farji ila rabbik. Kamu kembali kepada Allah. Fas'alhu takhfif. Minta keringanan. Li ummatiku, untuk umatmu. Farajatu. Saya kembali. Fawadu'ani ashran, saya minta keringanan, langsung dikasih 10-20%. Ini langsung dia apa? Dikurangi, diskon 20%. Masya Allah. Sampai sudah 10. Farajatu ila Musa, saya kembali kepada Musa. Faqala mislahu. Musa akhirnya datang berkata lagi, minta keringanan, umatmu tidak bakal kuat. Ini saya sudah pengalaman. Sudah akhirnya Rasulullah kembali. Bolak-balik. Farajatu fawadha'ani asran. Akhirnya diberikan keringanan 10 lagi. Masya Allah. Farajatu ila Musa. Ini faqala mislahu, maka dikatakan semisalnya. Ini. Farajatu, saya kembali fawadha'ani asran, diskon lagi 10. Dikurangi 10 terus. Ini farajatu ila Musa faqala mislah farajatu. Musa, saya kembali balik kepada Musa. Balik lagi saya. Ini diberikan keringanan 10. Tinggal berapa? Tinggal 10. Fa umirtu bi asyri salawatin kulla yamin. Perintahkan tinggal 10. Farajatu, saya kembali. Faqala mislah, Musa bilang lagi, minta keringanan. Farajatu, fa umirtu bi khams salawat. Akhirnya tinggal diperintahkan tinggal apa? Diskon 50%. Ini sudah 10, diskon apa? 50%. Tambah banyak diskonnya ini. Subhanallah. 50%. Fa umirtu bi khams salawatin kulla yaum. Setiap hari. Farajatu ila Musa, saya kembali kepada Musa. Faqala bima umir. Musa bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Saya diperintahkan khamsi salawatin, 5 salat. Kulla yaumin, setiap hari. Qala inna ummataka la tastati. Umatmu tidak bakal kuat. 5 ini. Umatmu tidak bakal kuat. Ternyata betul Nabi Musa ya. Ini subhanallah. Nabi Musa ini apa? Ternyata prediksinya ini apa? Masya Allah. Umatmu tidak bakal kuat. Ini banyak umat yang ngaku muslim tapi tidak apa? Tidak salat. 5 waktu. Ini. Kalaupun melakukan, banyak yang masih bolong-bolong. Kadang sholat, jadi sholatnya berkala, kala-kala sholat, kala-kala ndak. Ya, ini. Sholatnya berkala ya. Ya, ini. Subhanallah. Kulayun, wa inni qad jarrabtun nasa qablak. Saya sudah pengalaman manusia sebelum. Wa alastu bani Israil asyaddal mu'alajah. Saya sudah pengalaman Bani Israel itu betul-betul sudah pol. Farji ila rabbik. Kembalilah engkau kepada Rabb. Fas'alhu takhfifa li ummatik. Mintalah keringanan untuk umatmu. Qala, Rasulullah menjawab, sa'altu rabbi hatta stahyaitu. Saya sudah minta 5 kali sampai saya sudah malu. Ya, sudah 5 kali. 50 jadi apa? 40 jadi 30 jadi 20 jadi 10 jadi 5. Sudah 5 kali. Minta keringanan 5 kali sudah. Sampai saya sudah malu. Yang terakhir 5 ini sudah apa? Sudah pol sudah ini. Kata Rasulullah, saya sudah malu, minta keringanan lagi.
Ini sudah 90% didiskon. Dari 50%. Ya, dari 50 sampai jadi apa? Tinggal 5. Ini. Walakin arda wa usallim, tapi saya ridho dan saya terima. Qala falamma jawastu nada munadin. Ketika saya lewat, sudah turun dari Nabi Musa. Ini sudah apa? Turun, saya terima sudah. Kata Rasulullah, saya terima saja salat ini. Maka diumumkan ada malaikat yang ditugaskan atau Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Allah berfirman, amdaitu faridati. Aku tetapkan, aku jalankan faridati yang aku fardukan, yang aku wajibkan, yaitu salat 5 waktu. Wa khaffaftu an ibadi. Aku sudah berikan keringanan kepada para hambaku. Bayangkan. Ini tinggal 10% dari yang seharusnya diperintahkan. Ini diskonnya nggak main-main. Ini mana ada diskon 90%? Ya. Subhanallah. Tapi nilainya sama dengan 50 kali sholat. Masya Allah. Betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masih banyak kita ini yang merasa apa? Berat 5 waktu ini. Masya Allah. Betul apa yang dikatakan Nabi Musa. Betul apa yang dikatakan Nabi Musa. Jadi tidak kuat, umat itu tidak bakal kuat. Sudah pengalaman. Masya Allah. Betul-betul Nabi Musa sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Baik, sampai di sini kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.